Andi Wijaya, seorang miliarder sukses di bidang properti Jakarta, memutuskan untuk pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya ke Singapura karena rindu rumah. Begitu kakinya melangkah mendekati dapur rumah mewahnya di kawasan elite Pondok Indah, tubuhnya langsung membeku mendengar suara putranya Rian yang penuh emosi berkata, "Bima, aku mencintaimu sebagai seorang laki-laki. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini dari ayah, cinta ini nyata dan aku ingin hidup jujur dengannya." Udara di sekitar seolah membeku. Andi berdiri di ambang pintu, tangannya masih memegang gagang pintu, jantungnya berdegup kencang seperti akan meledak. Dapur yang biasanya penuh aroma masakan Indonesia sekarang terasa dingin dan asing. Rian, putra satu-satunya yang berusia 20 genep tahun, berdiri di depan meja marmer dengan tangan saling genggam bersama Bima, teman dekatnya sejak kuliah. Wajah Rian memerah, matanya berkaca-kaca, sementara Bima yang juga tampan dengan rambut rapi dan kemeja sederhana terlihat tegang tapi penuh tekad. Andi merasa dunia berputar. Putranya cinta ke pria. Selama ini dia mengira Rian hanya sibuk dengan pekerjaan di perusahaan keluarga, menghindari pernikahan karena fokus karir. Tapi ini, kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada. "Rian, apa yang kamu katakan?" Suara Andi keluar serak, lebih keras dari yang dia niatkan. Kedua pemuda itu menoleh bersamaan, wajah mereka pucat. Rian melepaskan tangan Bima dengan cepat, seolah tersengat. "Ayah, kamu pulang lebih awal," gumam Rian, suaranya gemetar. Bima mundur selangkah, mata hitamnya penuh kekhawatiran. Andi melangkah masuk, pintu di belakangnya tertutup pelan tapi terasa seperti guntur. Dia menatap putranya, pria muda yang dia banggakan sebagai pewaris, yang selalu patuh pada nilai-nilai keluarga. "Jadi ini yang kamu sembunyikan selama ini? Cinta sesama pria? Di rumahku sendiri?" Nada Andi penuh kekecewaan yang mendalam. Rian menunduk, air mata jatuh ke lantai marmer. "Ayah, aku sudah berusaha melawan perasaan ini bertahun-tahun. Tapi Bima, dia membuatku merasa utuh. Kami bertemu di universitas, awalnya hanya teman, tapi lama-lama." Andi mengangkat tangan, menghentikan cerita itu. Kepalanya pusing. Di luar jendela dapur, cahaya sore Jakarta menyinari taman hijau yang terawat sempurna, tapi di dalam rumah ini, segalanya terasa hancur. Dia ingat mendidik Rian dengan keras, mengajarkan tanggung jawab sebagai pria, mengharapkan menantu perempuan yang bisa melanjutkan garis keturunan. Sekarang semua itu seperti mimpi buruk. Bima berusaha bicara, "Pak Andi, saya tahu ini sulit, tapi saya sungguh mencintai Rian. Kami tidak pernah berniat menyakiti siapapun." Tapi Andi hanya menggelengkan kepala, suaranya dingin. "Keluar dari rumah ini. Sekarang." Rian menatap ayahnya dengan mata penuh luka. "Ayah, tolong dengar dulu." Tapi Andi sudah berbalik, meninggalkan dapur dengan langkah berat. Malam itu, rumah besar itu terasa kosong. Andi duduk di ruang kerja, memandang Otto mendiang istrinya, bertanya-tanya di mana dia salah mendidik. Sementara di kamarnya, Rian menangis pelan, Bima memeluknya dari jauh melalui pesan telepon, berjanji akan tetap ada. Konflik baru saja dimulai, dan Andi tahu hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Pagi berikutnya, sinar matahari menyusup melalui tirai tebal kamar Rian, tapi suasana tetap gelap. Rian bangun dengan mata bengkak, ingatan malam tadi seperti beban berat di dada. Dia turun ke bawah, berharap ayahnya sudah pergi ke kantor seperti biasa, tapi Andi justru duduk di meja makan, kopi hitam di tangan, wajahnya tegang.
Kita harus bicara, kata Andi tanpa basa-basi. Rian duduk di seberang, tangannya gemetar memegang gelas air. Ayah, aku tidak memilih ini. Aku lahir begini. Sudah sejak SMA aku sadar, tapi aku sembunyikan karena takut-takut seperti sekarang. Andi mendengus, meletakkan cangkir dengan keras. Takut? Kamu takut pada ayahmu sendiri. Aku yang membesarkanmu, memberi segalanya, dan kamu balas dengan ini. Apa kata orang-orang di perusahaan? Di keluarga besar kita. Rian menatap lantai. Justru karena itu aku sembunyi, ayah. Di Indonesia, menjadi seperti aku berarti harus pura-pura selamanya. Tapi dengan Bima aku merasa bebas. Nama Bima membuat Andi marah lagi. Dia ingat Bima sebagai anak baik dari keluarga sederhana di Bandung yang sering datang ke rumah sebagai teman kuliah Rian. Sekarang semuanya terasa seperti pengkhianatan. Kamu harus berhenti. Ini sementara. Aku akan atur pertemuan dengan anak temanku yang baik, perempuan dari keluarga terhormat. Kamu akan menikah, punya anak, dan lupa omong kosong ini. Rian berdiri tiba-tiba, kursi bergeser keras. Aku bukan anak kecil lagi, ayah. Ini bukan omong kosong. Aku sudah 20 genep tahun dan aku lelah berpura-pura. Suasana tegang, suara mereka bergema di ruangan luas. Andi merasa dada sesak, tekanan darah naik. Dia ingat masa kecil Rian bermain bola di halaman, mimpi menjadi pewaris. Sekarang mimpi itu retak. Rian pergi ke kamarnya, mengemasi tas. Aku butuh waktu, ayah. Aku akan tinggal di apartemen Bima sementara. Andi tidak menghentikannya, tapi dalam hati ada lubang besar. Siang itu Andi ke kantor, tapi pikirannya melayang. Rekan bisnis bertanya kenapa wajahnya pucat, dia hanya tersenyum palsu. Sore harinya, saudara perempuannya menelepon Andi, ada rumor di keluarga. Rian, dia dekat dengan pria. Kamu harus selesaikan ini sebelum nama baik kita tercemar. Andi menggenggam telepon erat. Malam itu, sendirian di rumah besar, dia membuka album foto lama, melihat Rian kecil tersenyum. Air mata jatuh pertama kali setelah bertahun-tahun. Sementara di apartemen kecil Bima di kawasan Kemang, Rian duduk di sofa, Bima memeluknya pelan. Kita akan hadapi bersama, bisik Bima. Tapi Rian tahu, jalan masih panjang, penuh duri dari masyarakat yang tidak pernah menerima. Konflik semakin dalam, dan pilihan sulit menanti. Beberapa hari berlalu, Jakarta terasa lebih ramai dari biasanya bagi Rian. Dia tinggal di apartemen Bima, bekerja dari rumah untuk menghindari tatapan ayahnya di kantor. Flashback datang seperti gelombang. Dulu di Universitas UI, Rian bertemu Bima di kelas bisnis. Bima yang pendiam tapi cerdas, selalu membantu Rian dengan tugas. Awalnya persahabatan biasa, tapi suatu malam hujan di kosan, mereka berbagi rahasia. Aku tidak pernah merasa cocok dengan cewek, kata Rian saat itu. Bima tersenyum tipis, aku juga. Itu awal dari segalanya. Mereka bertemu diam-diam di kai kecil, jalan-jalan di Ancol saat malam, selalu waspada agar tidak ketahuan. Sekarang setelah pengakuan, semuanya terbuka tapi menyakitkan. Bima bekerja sebagai desainer grafis, hidup sederhana, tapi cintanya pada Rian tak tergoyahkan. Aku siap hadapi ayahmu meski dia miliarder, kata Bima suatu sore sambil memasak nasi goreng sederhana di dapur kecil. Rian tersenyum lemah, tapi hatinya berat.
Sementara itu, Andi di kantornya yang megah di Sudirman menerima kunjungan dari ibu mertua almarhumah yang konservatif. Andi, jangan biarkan Rian rusak nama keluarga. Di Indonesia ini, laki-laki harus laki-laki. Kirim dia ke konselor atau ke luar negeri. Kata-kata itu seperti racun. Andi mulai mencari tahu tentang komunitas seperti itu, diam-diam membaca artikel di internet tentang anak gay di keluarga Indonesia. Malamnya, dia menelepon Rian. Pulanglah. Kita bicara baik-baik. Rian datang tapi dengan Bima di sisinya. Pertemuan di ruang tamu tegang. Andi menatap Bima tajam. Kamu yang merusak putraku. Bima menggeleng. Pak, saya hanya mencintainya. Rian sudah dewasa. Diskusi berlangsung berjam-jam, penuh air mata dan suara tinggi. Andi mulai melihat sisi lain, tapi ego masih kuat. Kamu harus pilih, Rian. Keluarga atau ini. Rian pergi lagi, tapi kali ini dengan hati lebih tenang karena Bima ada. Andi sendirian mulai mempertanyakan nilai-nilai yang dia pegang. Persahabatan lama Andi dengan seorang rekan bisnis yang ternyata punya anak serupa mulai terbuka, memberi sedikit cahaya. Tapi tekanan dari luar semakin besar, rumor di media sosial mulai beredar samar. Perjalanan Rian untuk menerima diri semakin dalam, sementara Andi belajar bahwa cinta anak tidak bisa dipaksa. Bulan berganti, musim hujan Jakarta membuat jalanan macet dan hati semakin berat. Rian memutuskan kembali bekerja di perusahaan ayah, tapi hubungan mereka dingin. Di kantor, rekan kerja mulai berbisik, anak bos dekat dengan pria itu ya. Diskriminasi halus muncul, proyek Rian ditunda tanpa alasan jelas. Bima menghadapi masalah sendiri, keluarganya di Bandung menelepon marah setelah tahu. Kamu bikin malu kami, kata ibu Bima. Rian dan Bima saling dukung jalan malam di Monas, bicara tentang masa depan. Kalau harus pindah ke Bali, kita lakukan, usul Bima. Tapi Rian tidak mau lari. Andi di sisi lain mulai berubah pelan. Dia bertemu dengan teman lama yang anaknya juga gay dan kini bahagia setelah terbuka. Andi, anak adalah anugerah, bukan milik kita sepenuhnya, kata teman itu. Andi mulai membaca buku tentang penerimaan, diam-diam ikut seminar online tentang kesehatan mental anak muda. Suatu hari, dia melihat Rian di kantor, mata putranya lelah tapi penuh tekad. Hati Andi luluh sedikit. Tapi konflik baru muncul saat kerabat besar mengadakan pertemuan keluarga di rumah mewah. Rian harus menikah dengan anak Pak Hadi demi nama baik, desak paman. Rian menolak di depan semua orang, suaranya tegas. Aku mencintai Bima. Ini siapa saya? Ruangan hening, Andi berdiri di antara dua dunia. Malam itu, Andi dan Rian bicara panjang di teras, hujan deras di luar. Ayah mulai mengerti, tapi masyarakat tidak semudah itu, kata Andi. Rian memeluk ayahnya pertama kali setelah berbulan-bulan. Tapi pengertian itu diuji saat berita kecil di media online muncul, putra miliarder terlibat isu sensitif. Tekanan bisnis datang, investor mundur. Andi harus memilih antara perusahaan dan putra. Perjalanan ini mengajarkan bahwa cinta sesama pria bukan akhir dunia, tapi awal perjuangan. Bima tetap setia, menjadi kekuatan bagi Rian. Krisis mencapai puncak saat Andi kehilangan kontrak besar senilai miliaran rupiah karena rumor tentang Rian. Rekan bisnis mundur, kami tidak bisa kerjasama dengan keluarga bermasalah. Andi marah, tapi bukan pada Rian lagi. Dia marah pada dunia yang sempit.
Rian merasa bersalah, menawarkan untuk pergi ke luar negeri sendirian agar ayah selamat. Ayah, aku akan ke Singapura, mulai baru. Bima mendukung tapi sedih. Pengorbanan ini membuat Andi sadar betapa dalam cintanya pada anak. Dia mengumpulkan keluarga besar, berdiri di depan semua. Rian adalah putraku. Apapun pilihan hidupnya, dia tetap darah dagingku. Kata-kata itu seperti bom, beberapa kerabat marah pergi, tapi Andi merasa lega. Rian menangis bahagia. Tapi ujian belum selesai. Bima menghadapi ancaman dari keluarganya sendiri, hampir dipaksa menikah dengan perempuan. Rian berlari ke Bandung konfrontasi emosional dengan orang tua Bima. Cinta kami nyata dan kami tidak akan berubah. Setelah berhari-hari negosiasi dan doa, orang tua Bima mulai melunak. Andi ikut turun tangan bicara sebagai ayah. Pengorbanan Rian untuk tetap di Indonesia demi ayahnya, dan Andi yang rela kehilangan bisnis demi prinsip, membentuk ikatan baru. Di tengah itu, persahabatan Rian dengan teman gay lain di komunitas kecil Jakarta memberi kekuatan, menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian. Malam hujan lagi, Andi, Rian, dan Bima duduk bersama di dapur yang dulu jadi saksi syok, sekarang penuh harapan. Tapi masyarakat masih mengawasi. Tahun berganti, Jakarta tetap sibuk, tapi rumah Andi Wijaya kini lebih hangat. Rian dan Bima tinggal bersama di apartemen dekat, sering datang ke rumah besar untuk makan malam. Andi belajar banyak, bahkan mendukung acara kecil komunitas secara diam-diam melalui donasi. Perusahaan pulih pelan, investor baru datang setelah Andi tunjukkan integritas. Rian naik jabatan dengan kerja keras, Bima buka studio desain sendiri. Konflik lama menjadi pelajaran. Suatu sore di dapur yang sama, Andi tersenyum melihat Rian dan Bima tertawa sambil memasak. Ayah bangga pada kalian berdua, katanya pelan. Rian memeluk ayahnya erat. Perjalanan panjang penuh air mata, salah paham, pengkhianatan dari kerabat, dan akhirnya penerimaan membawa mereka ke sini. Tapi Andi tahu perjuangan belum selesai di Indonesia yang masih konservatif. Mereka memilih hidup tenang, fokus pada cinta dan keluarga kecil. Benarkah cinta sejati antara sesama pria selalu kalah oleh tekanan keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?